Selamat pagi Dewan Juri dan teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu. Pergi bermain ke taman kota. Di sana melihat 2 ekor angsa. Perkenalkan, nama saya Gisela Eka Raklarcita dari SMP Dharma Bangsa. Teman-teman, hari ini saya akan mendongeng dengan tema Sahabat Bumi Lestari. Judul cerita saya adalah Putri dan si Anak Rubah. Cerita ini adalah cerita karangan saya sendiri. Selamat menyaksikan. Alkisah. Hiduplah seorang gadis kecil bernama Putri. Putri tinggal di sebuah desa dekat pinggir hutan, daerah Lampung Barat. Putri tinggal bersama dengan ibunya. Mereka hanya tinggal berdua. Putri adalah anak yang sangat ceria, baik hati, dan penurut. Setiap hari, Putri membantu ibunya melakukan pekerjaan rumah seperti mengumpulkan kayu bakar dan memanen biji kopi. Pada suatu hari, Putri berpamitan dengan ibunya untuk pergi ke hutan mencari kayu bakar dan memanen biji kopi. "Ibu, bolehkah Putri pergi ke pinggir hutan mencari kayu bakar, Bu?" kata Putri lembut. "Boleh, Nak. Tapi ingat, pulangnya jangan terlalu sore. Dan hati-hati di jalan, Nak," saat ibu dari dapur. "Baiklah, Bu. Pasti Putri akan pulang sebelum sore," kata Putri lembut. Putri pun mengambil keranjangnya dan meninggalkan rumah. Sepanjang jalan, Putri bersenandung dengan cerianya. La 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 la. Saat di pinggir hutan, Putri segera mengumpulkan kayu bakar. Wah, hari ini cerah sekali. Saat Putri sedang asik mengumpulkan kayu bakar, tiba-tiba terdengar suara aneh dari balik semak-semak. "Suara apa itu?" tanya Putri. Putri pun meletakkan keranjangnya dan mulai mencari sumber suara. Di mana suara itu? Putri pun memberanikan diri untuk menibak semak-semak. Dan alangkah kagetnya Putri saat melihat seekor anak rubah dengan kakinya terjerat. Putri pun segera membantu anak rubah tersebut melepaskan jeratan tali. "Wah, kasihan sekali kamu anak rubah. Tenanglah, tenanglah. Aku akan membantumu melepaskan jeratan tali tersebut," kata Putri, dan ia melepaskan jeratan tali tersebut dengan hati-hati. Setelah Putri berhasil melepaskan jeratan tali, tiba-tiba anak rubah tersebut dapat berbicara seperti manusia. Putri pun terkejut. "Terima kasih anak yang baik," kata anak rubah kepada Putri. "Hah? Apakah kamu dapat berbicara dengan saya?" kata Putri terkejut. "Ya, benar. Tapi kamu jangan takut dengan saya. Saya bukan rubah yang jahat kok." "Mengapa kakimu bisa terjerat anak rubah?" tanya Putri dengan penasaran. "Malang sekali nasibku. Rumah pohon yang ditempati oleh keluargaku
burung, dan tupai telah dirobohkan oleh manusia-manusia yang serakah. Mereka telah merobohkannya untuk menghasilkan uang tanpa memikirkan keberadaan kami yang tinggal di sana. Entah bagaimana kondisi mereka saat ini, jawab anak rubah sambil tertunduk sedih. Wah, kasihan sekali kamu anak rubah. Aku akan membantumu untuk mencari keluarga dan teman-temanmu. Dan mulai saat ini, kita akan berteman baik, saut Putri kepada anak rubah. Sejak saat itu, Putri dan anak rubah berteman baik. Setiap hari, Putri dan anak rubah mencari kayu bakar sembari mencari keluarga dan teman-teman anak rubah. Hingga suatu hari, saat Putri dan anak rubah mengumpulkan kayu bakar, tiba-tiba mereka mendengar suara aneh dari balik semak-semak. Suara apa itu? Tanya Putri. Putri pun meletakkan keranjangnya dan mengendap-endap. Putri pun melihat dari balik semak-semak. Waduh, ada beberapa orang memotong pohon tanpa izin. Gawat nih, kata Putri. Karena tidak hati-hati, Putri pun terpleset dan teriak keras. Aduh, kata Putri. Lalu ada salah satu penebang liar mendengar suara Putri teriak keras. Hei, kamu siapa? Ngapain kamu di sini? Saat penebang liar kepada Putri. Lalu Putri pun segera bersembunyi di balik pohon, tidak jauh dari tempat ia terpleset. Putri dan anak rubah pun segera menuju ke desa. Mereka pun meninggalkan keranjangnya. Karena mengetahui Putri dan anak rubah menuju ke desa, penebang liar pun berhenti mengikuti mereka dan kabur. Putri pun segera ke rumah dan bercerita dengan ibunya. Ibunya pun pergi ke kepala desa dan bercerita dengannya tentang hal-hal yang dialami oleh Putri. Kepala desa pun marah dan mengajak seluruh masyarakat untuk menghentikan aksi penebang liar tersebut. Kepala desa pun melaporkan kepada polisi dan tak lama setelah itu, semua penebang liar berhasil tertangkap. Putri dan anak rubah sangat bahagia mendengar berita itu. Mereka pun memutuskan untuk mencari kembali keluarga dan teman-teman anak rubah. Dan pencarian mereka tak sia-sia. Akhirnya anak rubah kembali dengan keluarga dan teman-temannya. Burung-burung pun bernyanyi riang gembira karena tempat tinggal mereka sudah tidak terancam dengan bahaya. Beginilah seharusnya kita saling berdampingan dan menjaga alam dengan baik, kata ibu rubah kepada Putri. Semua nampak bahagia karena hutan lebih terjaga kelestariannya. Selesai dari ceritanya. Teman-teman, amanat apa yang kita dapatkan dari cerita tadi? Betul sekali. Kita harus menjaga alam supaya tetap lestari. Jika bukan kita, siapa lagi? Saya Gisel dari SMP Dharma Bangsa. Terima kasih.